Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Selamat malam Tegaran, selamat berjumpa kembali bersama gua di Tegaran season yang ke-6 episode yang ke-11. Nah, di season kali ini gua cuman bakal bawain satu cerita aja. Jadi tanpa bertele-tele seperti biasa, gua langsung masuk ke ceritanya ya. Perpustakaan sering menjadi tumpuan warga untuk mencari bahan rujukan akademik berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Ada kalanya juga perpustakaan menjadi tempat sejumlah orang untuk mencari ketenangan. Berbeda dengan ruang lain, perpustakaan itu selalu sepi, ya kan? Dan biasanya pengunjung itu pasti dilarang untuk berisik. Namun, sebuah perpustakaan umum di lokasi terpencil di Sarawak, Malaysia ini tak hanya sepi. Konon, bangunan ini angker dan punya kisah seram. Pemuda bernama Haziq bercerita mengenai pengalaman saat jadi satu-satunya penjaga perpustakaan di Pekanbaru. Pemuda 25 tahun itu mengaku terkenang dengan kisah seram 3 tahun lalu saat bekerja di perpustakaan yang hampir setiap saat selalu sepi itu. Lingkup kerja saya yaitu menyusun buku, membuat catatan katalog, menjaga kebersihan perpustakaan, dan memberikan layanan pelanggan. Saya seringkali sendirian di perpustakaan. Sesekali ada rekan dari luar kota yang datang. Jelas Haziq. Haziq mengaku dia senang suasana kerja sendirian karena merasa tenang dan membuatnya bisa fokus dalam bekerja. Tetapi, Haziq ada kalanya merasa terbebani oleh banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya seorang diri. Haziq kemudian menjelaskan sejarah dan keunikan perpustakaan umum di Pekanbaru yang begitu terpencil di Sarawak. Menurut Haziq, perpustakaan umum itu dibuka pada tahun 1970-an dan terletak di tengah Pekanbaru yang populasi penduduknya sekitar 1000-an orang. Kota yang paling dekat adalah Miri yang jaraknya 74 km. Kalau ditempuh jalan tol tuh butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jelas Haziq. Setiap minggu biasanya ada 2-4 pengunjung ke perpustakaan umum itu. Mereka biasanya adalah pelajar sekolah dan orang tua. Meski terpencil dan jauh dari kota, perpustakaan ini selalu dapat kiriman buku-buku baru setiap tahunnya. Hanya saja, Haziq pernah dapat cerita dari orang-orang setempat bahwa tanah untuk membangun perpustakaan itu terkenal angker. Tempat ini katanya keras dan banyak staf sebelum saya yang diganggu. Tapi saya kuatkan hati sebab saya ingin bekerja, kata Haziq. Menyingkap sejarah lampau perpustakaan Pekanbaru, Haziq mengungkapkan bahwa warga lokal mengatakan tanah perpustakaan tersebut dulunya merupakan perkampungan makhluk halus. Itulah di antara penyebab perpustakaan tersebut sangat penuh dengan aktivitas paranormal. Haziq sendiri pernah mengalaminya, dan bisa dibilang pengalaman yang paling seram dibanding staf sebelumnya. Kejadiannya 2 tahun lalu.
saya baru kerja di sana. Masih segar ingatan. Hari Kamis pukul 16.30 petang sehabis azhar. Waktu itu saya sedang mengerjakan daftar buku yang hendak digudangkan. Tiba-tiba pintu depan perpustakaan itu dibuka. Macam ada orang masuk, ungkapnya. Namun, saat Hazik menoleh ke belakang, dia tak melihat siapapun. Tidak mungkin angin, sebab pintu kaca perpustakaan itu berat dan ada penahannya. Jadi tidak mungkin pintu perpustakaan tersebut membuka sendiri kan? Pasti ada sesuatu yang mendorongnya dengan kuat. Bersamaan dengan itu, Hazik tiba-tiba merasakan suhu dalam perpustakaan turun dan ruangan jadi sangat dingin. Padahal AC di perpustakaan tersebut sudah lama rusak. Yang masih berfungsi hanya kipas angin saja. Saat itulah bulu kuduk Hazik meremang. Dia merasa ada makhluk halus yang menemaninya dalam perpustakaan tersebut. Saya sudah merasa tidak tenang. Untuk menghindarkan hal buruk terjadi, saya segera selesaikan pekerjaan, katanya. Hari-hari selanjutnya, Hazik nekat masuk kerja seperti biasa, sebab dia memang sedang butuh uang. Jadi, mental harus dikuat-kuatkan. Tak lama setelahnya, saya minta bantuan teman yang punya indera keenam untuk melihat perpustakaan itu. Dia memang sempat bilang melihat ada makhluk yang tinggal dalam perpustakaan. Teman saya hanya berani lihat dari luar saja sih, kata Hazik. Temannya menyarankan Hazik untuk membersihkan perpustakaan tersebut dengan mendatangkan ustadz. Ustadz itu bersedia, tapi syarat proses pembersihan hanya bisa dibuat dari jarak jauh, sebab khawatir keadaan jadi lebih parah, ujar Hazik. Menggunakan ponsel dalam mode loudspeaker, Hazik berjalan ke setiap sudut perpustakaan sambil memperdengarkan bacaan ayat suci dari Ustadz. Memasuki tahun ketiga, Hazik bersyukur tidak ada lagi gangguan mistik yang menghantuinya. Setelah dibacakan oleh Ustadz, memang perpustakaan aman dan tidak terlihat aktivitas aneh lagi. Saya pun bisa bekerja dengan aman hingga sekarang. Tutup Hazik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tigarans. Selamat berjumpa lagi teman-teman Tigaran. Hari ini seperti biasa gue mau bawain satu cerita horor yang pastinya ya. Dan kalau compare dari episode sebelumnya, gue suaranya udah mendingan kan? Sudah mulai membaik. Teman-teman juga jaga kesehatan, lagi musim sakit ini nih. Karena cuacanya benar-benar gak keprediksi banget. Kadang panas banget, kadang tiba-tiba suaranya hujan, ya kan? Besoknya terik banget, gitulah pokoknya. Oke, udah deh, tanpa basa-basi kali ya, gue langsung masuk aja. Seumur umur, tak pernah aku lihat yang sebesar itu, yang sedekat itu, yang sejelas itu. Benar-benar menjelaskan diri, aku datang dengan cara mencekik. Saya bukanlah orang Banyuwangi, namun bagi saya, Banyuwangi adalah rumah kedua. Semua terserap hampir sempurna di pori-pori tubuh ini, menjamakan diri bak sepenuhnya bukan orang perantauan.
mulai dari bahasa, makanan, budaya, tak ada yang hampir mengambang atau transparan menyusup sepenuhnya. Bahkan hingga satu sisi gelapnya yang tidak lagi diceritakan dengan berbisik tentang mitos mistis kota santet. Tak ada yang aneh pada awalnya. Semua terasa menawan hati. Dan kabar burung mengenai lumrahnya keangkeran atau gelapnya ilmu hitam yang seakan sudah menjadi buah bibir sehari-hari. Tak pernah aku angguki setuju. Iya, desas-desus itu bagai satu tuduhan palsu. Hingga pada suatu malam, pada diriku yang tak siap datanglah satu bukti. Semua berawal pada malam Selasa kelabu. Kisah ini terjadi bertahun silam, di mana durasi pembelajaran dinia menjadi lebih lama dan panjang dan berakhir lebih lama. Tersebutlah aku dan 4 yang lain yang hanya akan kusebut dengan inisial P, Q, T, dan F yang berjanji bersua pada malam itu selepas kami usai dengan kelas masing-masing. Sehabis sekolah dinia ke belakang, tapi diam-diam, ujar P. Belakang, mau apa? Jadi gak rujakan? Tanyaku yang diangguki sekilas oleh P. Barang-barang sudah siap di TKP, tinggal eksekusi. Ujar P yang mengemban tugas sebagai informan padaku. Lalu ku balas dengan isyarat tangan jempol yang teracung. Tak ada kesan bahwa cerita ini akan beraura mistis pada awalnya. Semua akan terkronologi aman di kepala dan berjalan seperti biasa. Namun sedikit banyak keanehan mulai terendus tak tercegah. Setibanya kami di area madrasah itu, suasana tampak bisu. Madrasah adalah sebuah area kelas yang kami sebut demikian. Dulu, tempat itu bukanlah ruangan yang dihuni. Ia hanya salah satu ruang tempat pembelajaran berlangsung dan 1-2 digunakan untuk kebutuhan tertentu. Setelahnya hanya ruang kosong. Di jembatan layang belakang area itu, suasana tampak lebih mencekam. Kejutan, lampu yang pada hari biasa terpancar terang dengan ganjilan mati pada malam itu. Lengkap sudah. Menyeberanginya berasa bagai berpindah dimensi. Dari suatu kawasan ramai, halaman yang memanusia menuju belahan durjana hitam dan teronggok. Dan senyap. Sungguh aku tidak berbohong. Loh, mati lampu nih, ujarku. Gak apa-apa, anak-anak udah duluan. Kita tinggal nunggu jadi. Ujar P sambil menggendong sebuah mangga kecut. Setibanya dengan heranku berondong mereka pertanyaan. Kenapa kok dimatikan lampunya? Gelap, siapa yang matikan? Lah, datang tadi memang sudah begini kok. Biar tambah syahdu. Jawab Ki yang terlebih dahulu datang. Biasanya enggak, ucapku lagi. Tapi memang bangunan ini gak boleh dimatikan semua kan? Ya sudah, di teras saja kan lumayan. Tambah F. Dengan temaram, akhirnya saya mengalah. Meski harus menampar keras perasaan tak nyaman. Ego lain mengatakan akan terlalu kentara juga jika tempat ini begitu bercahaya. Pertemuan rahasia kami juga bakal diendus anjing pondok. Tak lama kemudian, sambal cowek tersaji, potongan buah pun menemani. Kruyuk-kruyuk kami mencolek genit sambal mantap itu. Husyuk campur huha, belum seperempat kami menghajarnya, sesuatu mulai terjadi. Tak ada yang sadar ataupun menyadari bahwa sesuatu datang mendekat, perlahan, tanpa suara. Datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Sang pagi tiba-tiba menunjuk sambil setengah berteriak ke arah langit, tepat di atas arah genting madrasah. Sebuah bola api terbang mendekat, lurus dan membara. Tak lagi sebatas kilatan mata dia datang perlahan, nampak tepat mengarah pada kami.
Bukan sekepalan tangan dari jauh. Dia sebesar bola basket atau sesuatu yang sepadan dengannya dalam segi ukuran. Tidak lagi dengan hanya cahaya, tapi wujud sewujud-wujudnya hijau dengan merah api pada bagian dalamnya dan putih pada bagian tengah lebih dalam. Berekor bara geni yang terputus-putus dalam gelapnya langit pada pukul 12 malam. Seumur-umur tak pernah kulihat yang sebesar itu, yang sedekat itu, yang sejelas itu. Benar-benar menjelaskan diri, aku datang dengan cara mencekik. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu teriakan Ki berulang-ulang, panik. Ya Allah. Suara yang lain terdengar tak kalah kaget. Tapi entah siapa lagi yang berteriak tercekat. Kami serentak berdiri berdesakan satu sama lain ketakutan. Bulu kuduku berdiri, tengkukku meremang. Bingung benda itu benar-benar mengarah pada kami. Mengarah pada kami. Pada durasi yang terdesak itu, mulutku tak sanggup lagi merapal doa-doa. Semua yang terhafal bagi menguap sebab terteror takut, sekaligus bingung terbata-bata. Juga tak ada pada kami yang memisu untuk mengusirnya. Sibuk berperang batin masing-masing. Yang ada hanya teriakan istighfar dan ungkapan kepanikan lain yang terucap. Tak mampu meminta bantuan sebab kami sedang berada dalam persembunyian. Suasana serba salah. Ingin berlari tapi tak mungkin dengan menerjunkan diri pada ketinggian 2 lantai. Ataupun pilihan terburuk, ngacir menembus ruang kosong dan gelap di belakang kami. Dan yang lagi-lagi hanya buntu. Bagaimana ini? Benda itu masih terbang rendah. Perlahan, benar-benar perlahan. Namun, entah berkat amal baik apa ataukah keberuntungan yang mana, setibanya ia di antara atap itu, ianya mengambang. Kiriman itu terlihat berbelok arah ke selatan. Ya, ke selatan. Kini terlihat sedikit lebih berat dan terseok-seok. Baranya pun sedikit meredup, masih terus ke selatan. Semakin lama semakin redup, hingga tinggal merah saja. Tak ada hijau, apalagi ekor. Dan dengan tiba-tiba ia hilang. Bagai direnggut kegelapan, bahwa dia merupakan bagian darinya begitu saja, raib. Yang tersisa dariku hanya syok, bercampur sedikit lega yang terjajah ketakutan. Tak lagi dengan jambu, mangga atau sambal, mulutku getir. Dadaku dak-dikduk, pelipisku sedikit berkeringat. Secepat kilat, kami berkemas, pulang. Jauh dari perkiraan, berbanding terbalik, suasana halaman pondok ternyata masih nampak ramai yang memberikan rasa sedikit aman. Setelah di daerah kengerian. Dan ternyata masing-masing dari mereka ternyata juga menjadi menyaksikan benda pijar itu. Ya, peristiwa ngeri itu, peristiwa Selasa kelabu. Dan seingatku, selain Jumat, Selasa merupakan hari abu-abu. Sebab hari itu memiliki aura keramatnya sendiri yang dimanfaatkan orang-orang tertentu dalam berbagai kegiatan metafisik. Aku sendiri pun tak tahu adakah waktu itu Selasa Kliwon. Hanya saja aku ingin bilang bersiap saja. Yang jelas Selasa tak hanya satu dan tak menutup kemungkinan hanya hari Selasa kelabuku itu. Tapi juga hari Selasa bahkan Jumat kelabu yang akan datang padamu.